Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan menjelaskan dan juga menampilkan cara mengaplikasikan uji One Way ANOVA pada software JSP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naura Nur Alifa dengan NIM akhir 15. Saya Nona Najwa Amalia dengan NIM akhir 20. Saya Isna Takia dengan NIM akhir 33. Saya Janatin Alia dengan NIM akhir 37. Saya Belvina Nazarina dengan NIM akhir 50. Selamat menyaksikan. JSP adalah software statistik open source yang mudah digunakan dan dirancang untuk menganalisis berbagai statistik, baik yang klasik maupun yang Bayesian. JSP menyediakan antarmuka yang mirip dengan SPSS yang cocok untuk pemula maupun yang peneliti profesional dengan hasil yang langsung muncul dalam format tabel dan grafik yang rapi. Statistika parametrik adalah statistik yang bergantung pada asumsi tertentu. Uji parametrik dilakukan jika data berskala interval atau rasio dan memenuhi distribusi normal serta varians homogen. Statistika parametrik biasanya memiliki daya statistik yang lebih tinggi dan dapat memberikan estimasi parameter yang lebih akurat. Contoh metode statistik uji parametrik adalah ANOVA, uji T, regresi linier, dan korelasi Pearson. Statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Artinya, statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Biasanya, statistik non-parametrik digunakan untuk sebaran data normal maupun tidak. Biasanya, uji ini juga untuk menganalisis data nominal maupun data ordinal. Contoh dari metode statistik non-parametrik itu sendiri ada chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Analysis of variance atau ANOVA merupakan salah satu uji parametrik yang digunakan untuk membedakan nilai rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansnya. Uji ANOVA ini dapat digunakan apabila data termasuk dalam data numerik, terdistribusi normal, dan variansnya homogen. Uji ANOVA ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu One Way ANOVA, Two Way ANOVA, dan Multiple ANOVA atau MANOVA. Uji One Way ANOVA adalah metode yang digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel bebas atau independen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antar kelompok yang bersifat signifikan secara statistik atau hanya merupakan hasil variasi acak. Dengan kata lain, uji One Way ANOVA membantu menentukan apakah ada setidaknya salah satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda secara signifikan dari kelompok lainnya. Berikut merupakan data fiktif yang akan kami gunakan untuk dicoba dilakukan pengujian dengan metode One Way ANOVA. Data tersebut mengenai perbedaan skor pemahaman siswa SMA mengenai penggunaan antibiotik. Data tersebut kemudian diekspor dengan format CSV agar nantinya dapat dilakukan pengujian menggunakan software JASP. Berikut adalah tutorialnya. Buka aplikasi JSP, lalu klik icon garis 3 di kiri atas, pilih menu Open, Komputer, lalu Browse. Pilih data uji dengan format CSV, klik menu Deskriptif, lalu klik menu Deskriptif Statistik, masukkan data variabel berupa skor pemahaman. Klik transpose deskriptif tabel untuk mempermudah pembacaan tabel. Buka tab statistik,
klik Shapiro-Wilk pada icon distribution. Hasil p-value menunjukkan 0,221 atau lebih dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. Untuk memvisualisasikan data, klik tab Basic Plots, lalu pilih QQ-Plots. Hasil menunjukkan bahwa titik-titik berada pada garis yang linear, yang berarti data terdistribusi normal. Selanjutnya, karena data terdistribusi normal, dapat dilanjutkan dengan uji ANOVA dengan cara klik tab ANOVA, kemudian pilih ANOVA dari daftar yang muncul. Atur data variabel dengan memasukkan data skor pemahaman pada dependent variable dan metode edukasi pada fixed factor. Sebelum dilakukan uji ANOVA, terlebih dahulu melakukan uji homogenitas dengan cara klik menu Assumption Check, lalu klik Homogeneity Test. Pada uji Levene, hasil menunjukkan p-value 0,814 atau lebih dari 0,05, yang berarti data tersebut homogen. Pada uji ANOVA, hasil yang kami dapat, p-value menunjukkan kurang dari 0,01 atau kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perubahan signifikan antar kelompok. Kemudian, klik Descriptive Statistic pada menu Display. Pada kolom N, menunjukkan angka yang sama yaitu 10, yang berarti pada masing-masing kelompok homogen karena memiliki jumlah yang sama. Karena data terdistribusi normal dan homogen, dilanjutkan dengan uji post hoc test untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan antara satu sama lain. Lalu, klik tab post hoc test, kemudian atur data variabel dengan memasukkan data metode edukasi. Kemudian menggunakan koreksi standar Tukey. Hasil menunjukkan p-value Tukey kurang dari 0,01 atau kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan dari masing-masing kelompok. Hasil uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa konseling langsung paling efektif meningkatkan pemahaman penggunaan antibiotik pada siswa. Dalam konteks farmasi, metode ini mendukung keberhasilan terapi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan dapat diperluas ke sekolah serta komunitas sebagai strategi promotif preventif, menjadikan apoteker berperan aktif dalam edukasi dan pencegahan penyakit. Sekian tutorial dari kelompok kami. Jangan lupa Like, Komen, share, subscribe. jika masih ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. dan Jangan lupa coba di rumah. Sekian tutorial dari kami.